Bulan Maulid jadi bulan yang paling enak buat deketin diri kita sama Nabi Muhammad alaihissalam. Rabi akbal alaina, marhaban bir Rabi. Rabi kita udah datang, selamat datang wahai Rabi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Pintu gerbangnya udah kebuka, pintu gerbang Maulid. Ibarat tangga sudah mulai terbuka tangga. Ada 60 tangga. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Yang di ujungnya tangga sana ada bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari satu tangga yang seharusnya kamu naiki mendekatkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau naik, itu dia tangganya udah terbentang. Masalahnya mau naik apa nggak naik? Masalahnya mau naik atau diam di tempat? Atau naudzubillah, jangan sampai bukannya naik kamu malah turun. Yuk kita mau naik nih, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jadi bulan yang mendekatkan kita sama Nabi. Caranya gimana? Teman-teman sekalian, saya muliakan 3 caranya. Yang pertama, di bulan Rabiul Awal ini mari kita periksa yang paling dapat mendekatkan kita dengan Nabi, yang paling mendekatkan kita sama Nabi, paling mendekatkan kita mencinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu memeriksa sunnahnya Nabi Muhammad untuk kita amalkan dalam kehidupan. Teman-teman sekalian saya muliakan, periksain kebiasaan-kebiasaannya Nabi buat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau tiap sehari kita periksa satu sunnah Nabi, untuk kita pastiin sepanjang hari itu kita kerjain. Besoknya lagi satu sunnah, besoknya lagi satu sunnah. 60 hari udah dapat 60 sunnah Nabi Muhammad yang terpraktekkan dalam kehidupan kita. Itu tiap hari namanya naik tangga. Sunnah apa yang saya maksudkan di sini? Macam-macam, dari yang kecil sampai yang gede-gede. Kalau yang gede-gede sih rada-rada putus asa jalaninnya ya. Siapa di antara kita yang bisa bangun malam sampai bengkak telapak kaki? Mau sampai umur kita berapa juga kayaknya nggak bakalan nyampe tuh ya. Siapa di antara kita yang kalau sholat malam baca 10 juz Al-Quran? Kayaknya udah dah bakalan. Sedekah dengan seluruh harta kayak Nabi Muhammad? Nggak bakalan. Dengan setengah harta, aduh masih jauh benar. Kayaknya kalau buat ngerjain sunnahnya Nabi yang gede-gede gitu, aduh susah benar. Sunnahnya Nabi untuk nggak punya rasa benci sama siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kayaknya juga susah itu ya. Jagain perasaan ada aja gitu kan. Sunnahnya Nabi untuk nggak bohong seumur hidup. Sunnah Nabi itu kan. Sunnahnya Nabi teman-teman saya sekalian untuk nggak ghibah seumur hidup. Sunnahnya Nabi itu buat jaga lisan. Sunnahnya Nabi untuk tidak membuat mata melihat yang haram. Bisa apa nggak gitu? Bisa apa nggak? Selama ini udah bisa belum? Belum. Ke depan-depan bisa apa nggak? Saya rada putus asa teman-teman saya sekalian. Untuk mata selalu menunduk setiap kali melihat yang bukan mahram. Aduh jauh benar. Yang haram-haram kan banyak banget soalnya. Untuk nggak akan ngelihat aurat perempuan misalnya dari pusar ke lutut, kayak rada susah gitu ya. Bahkan di televisi, bahkan di mana-mana, kayak seliweran gitu kan. Untuk memandang orang lain tidak dengan pandangan menghina, untuk memandang orang lain gitu langsung hati itu bisa jaga. Kayak susah bener nih. Ini sunnahnya Nabi yang besar-besar, kita kayaknya aduh susah banget nih mau ngerjain. Tapi seenggaknya kita bisa mulai dari yang kecil-kecil teman-teman saya sekalian. Jadi kita kayaknya kalau sunnah yang besar-besar ada susah deh. Tapi kita bisa mulai dari sunnah yang kecil-kecil teman-teman saya sekalian. Sunnah yang plus sama sunnah yang minus. Sunnah yang plus maksudnya nambahin dari yang dikerjakan Nabi. Sunnah yang plus ninggalin yang gak dikerjain sama Nabi. Kan gitu ya.
Yang plusnya misalnya tiap hari pastiin masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Satu itu aja misalnya dikerjain. Besokannya lagi apalagi gitu misalnya ya. Jangan makan sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri, misalnya gitu kan. Besokannya lagi adab mau tidur kita baca, gitu kan ya. Besokannya lagi bangun tidur langsung baca doanya, misalnya gitu. Besokannya lagi, tapi tiap kali nambah jangan yang kemarinan ditinggal, kan gitu. Maksud saya nambahin gitu. Terus yang minus juga tuh mesti kita perhatiin. Misalnya hari ini jangan sampai ada ghibah yang keluar, jangan gitu ya. Besokannya lagi jangan ada kalimat kasar yang keluar. Besokannya lagi jangan ada kepo-kepo, jangan ada kita ngomongin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu buat diomongin. Jangan komentarin yang nggak perlu buat dikomentarin. Kita jagain sepanjang hari itu, gitu ya. Satu selama 60 hari. Udah banyak tuh yang bakalan kita dapat. Gitu teman-teman sekalian. Nggak tidur sebelum baca surat Tabarak, gitu kan ya. Misalnya gitu. Kita jagain nih 60 hari jangan ditinggal. Udah jadi kebiasaan bakalannya. Gitu teman-teman sekalian. Sekedaran kalau masuk rumah baca ucap salam, baca ayat kursi, baca ayat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, gitu. Masuk rumah, dia masuk rumah, dikerjain terus selama 60 hari. Itu insya Allah tuh, gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, pokoknya kita periksa lagi nih selama 60 hari ke depan ini sunnahnya Nabi buat kita amali. Itu yang pertama, deketin banget sama Nabi Muhammad alaihissalam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia beneran sayang, cinta padaku, kata Nabi. Siapa yang cinta padaku bakalan bersama denganku di surga. Gitu saya sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bulan tangga kita menuju Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi sekalian saya muliakan, coba deh pastiin selama bulan Maulid, tiap hari ada sholawat yang kita baca. Gak usah banyak-banyak, gak usah misalnya sehari 1000 kali sholawatnya sholawat Kamilah, sholawat Nariyah, lama ya, akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau yang bisa begitu ya bagus, cuman maksudnya nggak gitu caranya. Kalau mau bikin perubahan tuh, saya selalu lebih percaya sama perubahan yang bersifat gerimis, sedikit tapi basah, teman-teman sekalian, daripada perubahan yang berupa hujan deras. Itu emang basahnya cepat, tapi nggak bisa tiap hari, kamu bakalan lari nantinya, gitu kan? Kalau mau hujan-hujanan, gitu kan, mendingan berhujan-hujanan dalam gerimis, gitu teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi kalau perubahan mendingan kayak gerimis saja, awet biasanya. Tapi kalau mendadak-dadak gitu kan, cepet bosen akhirnya. Ya baca salawat, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Misalnya tiap habis sholat 10 kali, gitu kan, 10 kali, tapi tiap habis sholat, begitu ya. Terus dikerjain selama bulan Maulid. Atau misalnya setiap sehari 100 kali, sholawatnya yang pendek aja. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zahir ya. Nah gitu, 100 kali. Tapi tiap hari bacanya, begitu kan? Selama 2 bulan, selama Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, gitu. Yang pasti jangan sampai bulan Maulid kamu nggak ada sholawatan sama sekali yang tambah. Biar bikin bulan Maulidnya rada beda dari bulan-bulan yang lain, harus ada sholawat yang kamu ikutan baca, yang kamu biasakan untuk baca selama bulan Maulid. Atau misalnya gitu ya, tuh di kitab-kitab kita tuh
Yang sebelum majelis nih kan ada salawatannya. Salawatan Sahibit Taj wal Mi'raj wal Buraq wal Alam. Saya setiap hari setiap malam mau baca salawat ini. Boleh, bagus itu. Salawatnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Bagus itu dibaca tiap malam selama bulan Rabiul Awal. Silakan, nggak apa-apa. Begitu ya. Jangan kemudian Ustazah dalilnya mana? Ya enggak, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Itu dalilnya salawat. Begitu teman-teman sekalian. Gitu ya, itu yang nomor 2. Jadi yang pertama, periksa sunnahnya Nabi untuk kita amalkan selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, biar jadi kebiasaan kita buat kita. Kemudian yang kedua, sholawat sama Nabi Muhammad SAW harus ada yang kita tambahin nih selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kemudian yang ketiganya, teman-teman sekalian saya muliakan, amalan yang bisa alhamdulillah dengan mudah orang-orang kerjakan. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Apa itu? Menghadiri maulid Nabi. Alhamdulillah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan nikmatnya menghadiri maulid Nabi ini bisa kita rasakan, bisa dirasakan sama anak kita, cucu kita, terus keturunan kita. Serius sekalian, sekarang di Indonesia bikin maulid gak dilarang-larang. Tapi kamu bisa jamin apa untuk 50 tahun ke depan? Nih kalau negara ini dikuasai sama orang-orang yang gak senang maulid, gak bakalan mudah teman-teman serius sekalian. Gak bakalan mudah. Di Singapura sana kalau mau bikin maulid harus ada permitnya dulu, mengajukan ke pemerintahnya. Dan kemudian kalau mau undang orang banyak gitu ya, acara rame-rame gitu harus ngajuin permit dulu. Mesti jelas acaranya apa, siapa yang bicara, ini apa, segala macam. Kita itu segitunya tuh pakai tempat umum yang memang tempat umumnya mereka bayar, yang memang tempat umumnya itu pakai masjid-masjid gitu, yang memang untuk acara-acara keagamaan pakai bayar sama pemerintah ngajuin permit. Kita pakai nutup jalan aja nggak pakai bayar. Bener apa enggak? Nikmat bener, alhamdulillah tinggal di negeri kita ini, di Indonesia ini. Kok Ustazah tahu-tahuan Ustazah jangan-jangan ngomongnya hoax tentang Singapura. Wah teman-teman sekalian, saya udah tahu. Nah kan yang sering diajuin permitnya juga saya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, itu nikmat alhamdulillah. Jangan sampai kamu gak kebagian. Yang diturunin gedenya luar biasa di majelis-majelis maulid. Kamu gak tahu aja. Tapi saya kira sih tahu ya. Seenggaknya bisa ngerasain. Saudariku sekalian saya muliakan, kalau ada yang nanya sama saya gini, Ustazah, Nabi itu kan gak baca maulid. Ini bingung saya nih. Ustazah, maulid kan bid'ah. Oh kenapa bid'ah? Karena Nabi kan gak baca maulid. Bingung saya nih jawabnya nih. Bingung jawabnya bukan gak ngerti gitu, cuman lucu pertanyaannya gitu. Teman-teman sekalian, maulid itu sejarah Nabi. Masa Nabi Muhammad baca sejarahnya sendiri? Lagi pula sejarahnya sedang terjadi. Apanya yang mau dibaca? Betul apa enggak? Betul. Tapi ya Ustazah, sahabat Nabi aja nggak ada loh yang baca maulid. Emang? Ngapain? Saya kalau jadi sahabat Nabi nggak mau baca maulid. Langsung aja temuin nabinya. Teman-teman sekalian, daripada kamu dikasih tahu Ustazah Halimah itu orangnya menyenangkan ketika dipandang, misal daripada dibacain gitu kan mendingan ketemu langsung untuk membuktikan, karena yang disampaikan bisa jadi benar, bisa jadi bohong kalau buat saya, ya kan gitu ya. Nah tapi kalau Nabi Muhammad al-jamal kullah, keindahan semuanya teman-teman sekalian, nurul jamali bada, kan gitu ya. Wah, langsung nyanyi. Cahaya keindahan tampak di dalam wajah dan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian saya melihat, kalau sama Nabi Muhammad daripada sekedar diceritain, dibacain, mendingan temui langsung. Kalau kita jadi sahabat Nabi, kita nggak bakal
jalan hadir acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu kita rayakan kehadiran Nabi tiap hari dengan kita hadir di majelisnya Nabi, kita pandangin wajah Nabi, kita ikut serta bersama Nabi, kan begitu? Itu makanya sahabat Nabi nggak ada yang rayain Maulid Nabi Muhammad SAW. Lah terus perayaan Maulid Nabi itu kapan mulainya? Zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa beliau ngerasa perlu? Nih teman-teman sekalian, ketika beliau lihat kemerosotan umat, dia tahu sebabnya apa. Enggak ada penyebab lain, tidak ada penyebab lebih besar dalam hal kemerosotan umat dibandingkan dengan jauhnya umat dari Nabi Muhammad. Gitu. Kalau udah umat merosot, umat hancur, pasti karena nggak kenal menabinya, pasti karena jauh menabinya, teman-teman sekalian. Sama kita semuanya juga gitu. Kok kita rajin bener ngerjain maksiat-maksiat, jauh dari Nabi Muhammad. Kalau kamu deket dari Nabi Muhammad nggak bakalan begitu keadaannya. Kok males banget bahkan sekedar mengerjakan sholat fardu, jauh dari Nabi Muhammad kamu. Kalau deket sama Nabi Muhammad nggak bakalan gitu modelnya. Saya sekalian, kok males banget ya hadir pengajian, jauh dari Nabi Muhammad. Kalau kamu deket sama Nabi Muhammad pasti bakalan seneng. Gitu teman-teman saya sekalian. Maka nih ya, Salahuddin Ayyubi lihat, oh ini umat kok kayaknya diajakin berjuang, diajakinnya kok berat nih. Tahu nih sebabnya apa. Tapi kalau kemudian umat ini disuruh baca sejarahnya Nabi, segitu panjang sejarahnya Nabi udah ditulis teman-teman sekalian. Dari zamannya sahabat tabiin tuh udah mulai nulis sejarah tentang Nabi Muhammad alaihissalam. Karena kalau enggak kan takut hilang. Kan itu ya? Mereka nulis tuh kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad alaihissalam. Kan tebel-tebel 12 jilid. Iya, bacanya kapan? Sekian jilid. Waduh, pada repot orang bacanya lama. Perlu himmah, perlu semangat, perlu pesantren buat bisa baca kitab-kitab yang segitu panjangnya. Akhirnya jadi mikir, gimana nih ya? Beliau kemudian diskusikan sama orang di istananya, merumuskan satu pemikiran. Dikumpulinlah pujangga-pujangga, dikumpulinlah para ahli-ahli sejarah. Beliau bilang, buat sayembara, siapa yang bisa bikin kitab sejarah Nabi secara singkat, dibaca 1 jam, setengah jam kelar, gitu ya, nanti akan saya bagi hadiah. Saya nggak tahu hadiahnya apa waktu itu. Pokoknya hadiahnya itu akan sesuatu hal yang sangat orang-orang pengen gitu, idam-idamkan. Dan juga akan saya bacakan itu pada tepat 12 Rabiul Awal, di mana hari kelahirannya Nabi Muhammad. Berlomba-lombalah para ahli sejarah, para ahli sastra bikin kitab tentang Nabi Muhammad alaihissalam dari saat lahir sampai wafat. Bahkan dari sebelum lahir, saat cahaya beliau Allah ciptakan sampai wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sifat-sifatnya Nabi, kemuliaannya Nabi, saat lahirnya Nabi, gitu ya, masa kecilnya Nabi, disusuinnya Nabi sama siapa, gitu ya, itu tulisin semuanya. Sampai kemudian udah pada tenggat waktunya disampaikanlah tulisan-tulisan tersebut. Abu Ayyub suruh para pujangga-pujangga yang ngerti-ngerti tata bahasa, yang ngerti-ngerti sejarah Nabi buat edit, buat ngeliat, buat sensor mana yang paling bagus dan mudah untuk dibaca bersama-sama. Akhirnya dirumuskanlah kitab Barzanji. Itu kitab Maulid paling tua tuh teman-teman saya sekalian. Belum ada diba, belum ada dibai, apalagi Sintuduron. Sintuduron mah baru-baru. Paling baru Adia Ulame. Ya, karena kan itu tulisannya Habib Umar. Habib Umarnya aja masih ada. Ini zamannya tabiin, 1000 tahun lebih yang lalu. Dimenangkanlah kitab Maulid namanya Al-Barzanji. Dibacakanlah kemudian. Beliau undangin rakyat.
diliburkan semua kegiatan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kita juga alhamdulillah ya 12 Rabiul Awal libur kan itu ya. Senang buat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Serius sekalian, dibikinlah panggung paling besar. Di mana? Di negerinya beliau sana ya. Buat kemudian dicarilah orang yang suaranya paling bagus-bagus dan paling keras-keras. Sebab zaman itu belum ada mic. Kemudian rakyat dikumpulkan, semuanya mulain tuh dibacain. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi usabil fadilah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bergemuruh mereka baca maulidan Nabi Muhammad SAW sampai saat kan dibacain tuh, diceritain tentang saat rohnya tercipta, saat semuanya tuh bacain. Orang pada ikut, orang pada dengar, orang pada bayangin. Bahasanya mereka emang bahasa Arab, jadi mereka ngerti kan. Sampai kemudian dibacakanlah tentang detik-detik lahirnya Nabi Muhammad. Saya nggak tahu kalau yang di kitab Barzanji, tapi saya akan bacakan yang di kitab dia ulama deh, dibai deh. Fahtazzal 'arsyu taraban wastibsyara, wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara, wamtala'atis samawati anwara, wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang dari bahagianya. Kursi singgasana Allah Subhanahu wa taala bertambah kewibawaannya. Langit gegap gempita dengan cahaya, dan jutaan malaikat-malaikat yang ada di atas langit sana, juga yang ada di atas muka bumi, bergemuruh dari sejak awal datangnya maghrib saat kota Mekah, di mana Nabi Muhammad ibundanya sedang hamil besar pada saat tersebut, bergemuruh dengan suara tahlil, takbir dan tamjid. Mereka semuanya berkata, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa sebegitu bahagianya? Karena mereka semuanya tidak sabar menantikan kelahiran seseorang. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamlih. Dan ibunya yang sejak dari awal bulan kehamilan tak henti-henti melihat keajaiban-keajaiban pada diri anak yang sedang akan dilahirkan ini. Tiap bulan melihat orang-orang mulia berdatangan, dan mereka semua berkata, Ya Aminah, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam, fa idza waladtihi fasammihi Muhammada. Wahai Aminah, kamu sekarang sedang hamil yang di dalam kandunganmu manusia terbaik sepanjang sejarah manusia. Jika lahir nanti beri nama ia dengan nama Muhammad. Ila nihayati tamami hamli, sampai genap 9 bulan kelahiran kehamilannya. Falamma ishtadda bihat talaq biidni rabbil khalaq, wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Saat-saat jelang fajar, di waktu yang telah ditetapkan, lahirlah manusia pembawa cahaya hidayah ini dalam keadaan sujud. Begitu lahirnya, begitu diangkat sama Syafa, anak tersebut tangannya menunjuk ke arah langit. Dia bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala.
ka'annahul badru fi tamami. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak ada darah-darah kotor menyertainya. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak ada air-air kotor bersama dengannya. Dia posisinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tangannya menunjuk ke arah langit seolah memberi sebuah isyarah bahwa anak yang dilahirkan ini akan menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Penunjuk jalan kebahagiaan hidup. Ketika melihatnya, orang seperti melihat purnama yang sedang sempurna-sempurnanya. Lagi diceritain kayak gitu, tiba-tiba aja mereka hatinya nyambung-nyambungnya sama Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammadnya hadir secara ruh beliau, tentu saja disaksikan oleh orang-orang yang hatinya bersih, disaksikan oleh orang-orang yang di hati mereka layak untuk melihat tajalli kehadirannya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Mereka semuanya enggak tahan ketika melihat Nabi Muhammad hadir tersebut. Segera mereka berdiri untuk menyambut kehadirannya Nabi Muhammad alaihissalam. Ada juga di antara mereka nggak bisa lihat Nabi, tapi berasa, wah, Nabi hadir nih, Nabi hadir. Mereka pun ikut serta berdiri kemudian. Nabi hadir, Allah senang Nabi Muhammad hadir. Ada di antara mereka orang-orang awam kayak kita ya, kayaknya nggak ngelihat Nabi Muhammad hadir, nggak ngerasain Nabi Muhammad hadir. Akan tetapi ketika melihat guru-guru mereka berdiri, mereka ikut berdiri karena takut nggak kebagian sama apa yang dibagi-bagikan. Mereka pun semuanya ikutan berdiri. Ngapain ini kita berdiri? Guru kita berdiri, katanya Rasulullah hadir. Ayo udah berdiri, berdiri. Semuanya pada berdiri, senegeri berdiri semuanya. Kemudian tuh selapangan itu tuh orang semua, ribuan orang pada berdiri. Kemudian di saat berdiri itu ngapain kemudian? Ngucap salam rame-rame. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mereka kasih pujian menabi, mereka kasih pujian menabi, sampai mereka iniin doa apa segala macam, sampai ketika nabinya kemudian sudah cukup lama ya, mereka udah ngerasa udah cukup, kemudian nabinya udah nggak ada juga, kemudian mereka pun turun dan melanjutkan, mereka duduk kembali melanjutkan pembacaan maulid mereka tersebut. Sampai dengan sekarang orang kalau nulis kitab maulid ada pakemnya. Kalau udah cerita tentang saat lahirnya Nabi Muhammad, berdiri. Mau kitab dia ulame yang ditulis Habib Umar, mau kitab yang sebelumnya tulis Habib Ali Habsyi Simtudurar, mau kitab sebelumnya ditulis oleh Imam Abi Abdullah Abdurrahman Ad-Dibai, ya semua pokoknya kitab-kitab yang ditulis sama para ulama-ulama menuliskan kitab Maulid Nabi ada pakemnya sama, peraturannya sama. Kalau udah tentang saat lahirnya Nabi Muhammad SAW bacakan, mereka semua akan berdiri untuk membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah nabinya hadir? Mudah-mudahan. Taunya dari mana Ustazah? Hadir apa enggak nabinya? Enggak tahu saya. Tapi kita bisa husnudzon. Teman-teman sekalian, kan begitu ya? Husnudzonnya gimana? Nabinya janji. Nabinya waktu hidup janji. Katanya Nabi dalam hadis rawahu Ahmad, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta arudda salama." Tidaklah seseorang dari umatku mengucapkan salam padaku kecuali Allah akan hadirkan kembali ruhku untuk menjawab salam dia.
Teman-teman saya sekalian, ini Nabi ngomong kayak begini. Sebenarnya kalau ada orang satu aja dari kita ucap salam sama Nabi, kalau dia benar, hatinya nyambung, ikhlas, baik orangnya, Nabi akan hadir untuk jawab salamnya. Tapi kalau buat saya sih nggak kepedean. Kalau ngucap salam sendiri, baca sholawat, baca maulid sendirian, saya nggak kepedean Nabi Muhammad hadir. Siapa saya? Karenanya saya ngerasa berbahagia di mana kita bisa beramai-ramai menghadiri maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Nabinya kalau dihadirin banyak orang begitu, 1000 orang, 2000 orang, iya nggak? Ya, berapa ratus orang, masa semuanya nggak ada yang diterima salamnya sama Nabi? Nggak mungkin. Ada seorang ibu-ibu yang sabar di situ. Ada seorang tua, nenek-nenek yang selalu ruku, sujud, tahajud, nggak pernah tinggal di antara kita. Kan gitu ya? Ada orang-orang yang hatinya baik di antara kita. Ada orang-orang di antara yang hadir itu, ada yang nanggung anak yatim dan dia sabar. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahatin. Saya sama orang yang pelihara anak yatim kayak begini nih, kayak 2 jari ini, dekat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Di antara kita yang hadir, pasti ada orang-orang yang Nabi Muhammad berkenan hadir untuknya. Ketika Nabi hadir buat dia, semua dari kita diterima. Nabi hadir buat fulan. Iya, nabinya hadir buat mereka, tapi kita ada di antara mereka. Sehingga ketika mereka mengucap salam, Nabi jawab salamnya. Ketika kita mengucapkan salam bersama mereka, Nabi jawab salam kita karena mereka. Gitu teman-teman sekalian. Makanya saya senang kalau mau datang bulan Maulid gini, senang nyaru, senang nyamar, bisa berada di antara orang-orang yang insya Allah salam mereka dijawab sama Nabi Muhammad, sehingga salam saya bisa ikut dijawab sama Nabi Muhammad. Kita ngucap salam tiap sholat sebenarnya, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan salam kita kemana, hati kita kemana? Di saat maulid tuh caranya buat bikin salam kita dijawab sama Nabi Muhammad. Kita bisa nyamar di antara banyak orang, kita bisa nyelip di antara banyak orang. Karenanya teman-teman seribu sekalian, kalau mau nyelip biar nyaru, biar nggak ketara, walaupun kita pendosa, nyelip di antara orang-orang soleha-soleha ya, biar nyaru sekalian nyarunya sekalian, nyamarnya sekalian, kayak solehah gitu. Bajunya yang kelihatan kayak solehah, kan gitu ya? Yang pinter, yang rapi. Orang-orang soleha-soleha itu juga jaga kebersihan. Kita ikut-ikutan jaga kebersihan, kan gitu ya? Orang-orang soleha itu hatinya nggak ada kebencian sama siapapun. Kita juga gitu. Hadir maulid jangan ada rasa kebencian sama siapapun. Hadir maulid orang-orang soleha nggak peduli siapa yang datang, siapa yang nggak datang. Kita juga jangan peduli siapa yang datang, siapa yang nggak datang. Orang-orang soleha itu kalau hadir majelis maulid nggak ngeliatin si itu pakai apa, si ini pakai apa, nggak ngeliatin. Kakak kamu juga seperti itu, sekalian pura-pura. Orang-orang soleha itu kalau hadir di majelis-majelis maulid, mereka tuh berada di antara majelis-majelis maulid merasa dirinya paling hina, meskipun sebenarnya mereka orang mulia. Mereka nggak cukup perhatian siapa aja yang ditaruh di depan, siapa yang ditaruh di belakang. Maka ikutlah bersama dengan mereka dalam hal menjaga hati. Kenapa sih si itu ditaruh di depan? Oh, hati-hati. Rasa hatimu yang kayak nggak solehah begitu loh. Akhirnya jadi ketahuan nih, nyamar nih, dia nggak masuk sebenarnya. Akhirnya yang lain diucapin salam, kamu enggak. Yang lain dijawabin salam, kamu nggak masuk. Serem bener. Nggak usah begitu. Kok saya nggak kebagian? Kok saya nggak begini? Kok saya nggak begitu? Nggak ada. Orang yang soleha nggak gitu cara hadirnya. Orang yang soleha hadirnya pakai hati, hadirnya pakai cinta sama Nabi Muhammad. Orang soleha ketika mereka hadir di majelis-majelis maulid, teman-teman saudariku sekalian, andai nggak dapat makanannya, mereka nggak peduli.
Andai nggak dapet airnya barang 1 botol, mereka nggak peduli. Andai duduknya kemudian desek-desekan di belakang, kagak ada yang lihat, mereka nggak peduli. Karena yang mereka pedulikan adalah, adakah Nabi Muhammad berkenan melihat saya? Antara dia sama Nabi. Maka kita mau pakai cara gitu juga. Sehingga sekalian, ada orang soleh, seorang ulama mukasyif. Dia lagi tidur malam hari, lagi malam Jumat nih ceritanya. Habis selesai baca-baca ketiduran. Lagi duduk sambilan baca-baca ketiduran. Dalam ketidurannya dia ngimpi ngelihat Nabi bergegas kayak pergi gitu dari satu tempat. Ditanya dia, Rasul, lagi mau kemana, dari mana Rasul? Kata Nabi Muhammad, saya asalnya mau hadir, ada nama saya disebut-sebut, Maulid saya lagi dibacain, saya rencananya mau hadir di sebelah rumah kamu tuh. Tapi sekarang saya nggak jadi, saya mau pulang lagi gitu nanti. Kenapa gitu Rasul? Mana anni syujarah fi jaybi ahadihim. Ada rokok di salah satu saku seseorang yang hadir di antara mereka. Cerita ini saya dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman saya sekalian, kata Habib Umar bin Hafid, barang makruh di saku seseorang di antara mereka mencegah Nabi buat hadir di maulid tersebut. Jangan biarkan barang haram berupa hasud kepada seseorang mencegahmu dari salammu dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang, apalagi kesibukan hatimu. Kenapa sih itu taruh di depan? Kenapa sih itu nggak ditaruh di depan? Kenapa saya nggak boleh duduk di situ? Kenapa saya nggak boleh duduk? Sibuk mulu sama yang begituan. Itu barang haram kamu taruh dalam hati kamu, teman-teman saya sekalian. Hadir acara Maulid Nabi mesti yang adab. Hadir acara Maulid Nabi mesti yang akhlak. Hadir acara Maulid Nabi mesti punya etika. Jangan sampai kesibukanmu sama update status nikmatnya hadir Maulid di media-media sosial menghalangkanmu dari sungguh-sungguh merasakan nikmatnya hadir maulid di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berakhlak, ayo kita beradab. Yuk teman-teman sekalian, gak usah sibuk sama yang lain-lain. Udah, jadiin majelis maulid kali ini antara kita sama Nabi. Saya juga sarankan jika ada teman-teman di sini yang di tempatnya masing-masing menjadi ustadzah, mengisi di majelis-majelis maulid, jangan cerita siapa-siapa di majelis maulid kecuali Nabi Muhammad. Ceritakan Nabi, ceritakan keluarga Nabi, ceritakan sahabat Nabi, ceritakan akhlak Nabi, ceritakan pesona Nabi, ceritakan syafaat Nabi, ceritakan ucapan-ucapan pesan-pesan Nabi. Ada banyak hal yang umat perlu tahu dari Nabi Muhammad alaihissalam. Diberitahu atau diingatkan kembali tentang siapa nabinya. Nggak usah dijadikan sebagai sarana buat kampanye. Kalau ada orang yang perlu dikampanyekan di maulid-maulid Nabi Muhammad, hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kampanyekan siapapun di majelis-majelis maulidnya Nabi Muhammad. Khawatir kita terhalang dari keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Insya Allah.